ada Ustadz Akri. Tepuk tangan buat Ustadz Akri ini. Akri Patrio. Iya. Masih pakai Patrio kan? Masih dong. Sama Mas Eko, sama Mas Parto. Akri Patrio. Eko Patrio. Parto Patrio. Ya. Irfan juga Patrio nggak apa-apa dong. Oh, iya, Main boleh. kita Iya, iya. Nggak apa-apa. Boleh, iya, Apa iya. ini bertiga berarti kan pengganti Parto, pengganti Eko ya kan? Tapi kok jarang bertiganya sih sekarang, sangat jarang. Jarang karena kan rumahnya udah masing-masing. Emang dulu pernah serumah? Ya pernah lah, namanya Rumah Patrio. Oh iya iya. Iya, di sini Jalan Subur dulu sini. Iya, Rumah iya. kita tuh bertiga. Bujangan semuanya. Nggak jelas. Tapi ya Iya, iya. jalan hidup macam-macam ya. Iya. Om Parto masih di dunia hiburan. Mas Eko di dunia politik. Politik. Mas Akri ini di dunia religi. Iya, iya karena memang saya mau masuk dunia lain terlalu berat waktu itu. Jangan dulu. Yaudah kita lihat nih Ustadz Akri, ini dia nih. Oh, dulu sih itu nggak ada lawan itu grup loh. Iya. Luar biasa loh. Tapi Mas Eko tadi agak gemukan Mas Eko situ ya? Ya, Eko. Bukan itu bukan Mas Eko. Mana tadi? Gak ada sih. Yang tinggi Sudah, pakai baju. maklum. Ini tadi Parto masih kurus, masih kurus ini, banget. Masih iya. Dapat honor juga masih buat biaya makan lah kira-kira gitu. Belum. Mas Akri juga rambutnya masih belah tengah gitu ya? Iya, itu dibacok Parto sih waktu itu. Ini aja deh, karena ada Ustadz, gimana kok kita tanya Ustadz yuk? Tanya dong. Ayo ibu-ibu, siapa ibu-ibu di rumah juga boleh nanya, boleh nanya. Pak Ustadz, apa kabar ya Allah? Lama banget gak ketemu. Sehat terus, Kalau ya. sama Bapak Eko mah sering ketemu. Sering ketemu ya, nggak pernah ngajak Iya. syuting sih Mbak Ina. Hai Mas. Waalaikumsalam. Ibu sehat. Oke. Ayo duduk. Duduk. Aku di mana Ayo, ya? mau- Situ, sini aja, situ, sini. situ, Oh, iya, ada bener, ketemu. Mau nanya-nanya apa? Saya pulang dulu ya. Baru Orang mau ditanya dia pergi. Oke, aku di sini ya teh. Ya, sok mangga. Oke, siapa yang mau nanya silakan. Siapa ya? Aku. Boleh. Ca, silakan Oh, Ca. iya. Ya kan di bulan puasa ini kami kan baru kehilangan ya. Terus pasti ada perasaan kangen, bukan pasti sih itu udah selalu setiap hari. Kalau di bulan Ramadan ini gimana sih cara mengelola perasaan kangen, perasaan rindu kami keluarga sama almarhum? Kan kalau nangis takutnya kita batal puasa. Nah, bagaimana sih cara mengelola perasaan kita di bulan Ramadan yang kehilangan? Manusiawi ya. Artinya ikhlas itu satu hal yang mudah untuk dikatakan. Tapi untuk menjadi orang yang ikhlas itu nggak mudah. Sampai ada bahasa kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas itu masih dalam keraguan yang sangat besar. Ikhlasnya kita ya kita, bukan ikhlasnya orang soleh, bukan ikhlasnya para nabi, bukan ikhlasnya para wali. Betul. Nah bagaimana mengelola itu? Ya saya lihat tadi di tayangannya itu menarik loh. Ade sabar, ceria, malah yang cengengin gitu kayaknya deh. Ya terlalu larut gitu ya. Iya, benar. Karena sesuatu yang sudah pernah ngedaging, ya sudah pernah mengalir dalam daging kita, itu bukan satu hal yang mudah untuk ditinggalkan atau dilupakan. Dan kita harus belajar nerima, sabar, tabah, tawakal itu ya. Karena yang namanya ajal, rezeki, jodoh itu Allah yang ngatur. Kapan batasnya kita nggak pernah tahu, ya. Tapi pada satu ketika ajal ada sampainya, ya kan? Terus rezeki ada batasnya, jodoh juga ada batasnya. Makanya kalau begitu sang mayat masuk ke dalam kubur gitu kan, orang teriak di luar, tolong dong, yang namanya ini harus disegerakan gitu ya. Ya kan karena kalau kita yang namanya mau pergi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya. Pulanglah kamu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Yang pergi ridho, yang ditinggal pergi juga meridhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini orang yang ikhlas, yang sabar, yang tabah. Dan Ramadan ini bulan di mana apapun yang kita niatkan selalu mendapatkan ridho dari Allah. Konsekuensinya kita harus belajar itu. Bahwa wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ketentuan baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Ajal sudah kehendak Allah. Kita selalu berdoa, ingat si almarhum, ingat si mati bahasa kasarnya. Si hidup itu bukan lagi bersedih, menangis, berlarut-larut dalam kesedihan, menyiksa. Iya betul.
menyiksa kita, dia juga menyiksa orang yang di sana. Yang harusnya tadi Allah panggil, jiwa yang tenang, pulanglah dengan ridho dan diridhoi, kata Allah tuh ya. Ya, satu ketika yang pergi masih bingung, yang ditinggalkan juga nggak nerima, terus berlarut-larut dalam kesedihan, itu membodohkan. Menurut saya ya. Artinya hanya satu kata, ingat almarhum, doa. Sendiri atau rame-rame, malam atau siang, doa. Karena kuburan itu gelap. Sekalipun yang meninggal orang PLN atau itu tetap gelap. Karena nggak bisa pasang token atau tarik kabel di sana. Maaf terlalu serius ya? Pengen sedih ya nih. Aku udah mau nangis dari tadi lah, dia malah komedi. Saya jadi nggak sadar kalau saya kayak orang bener gitu loh. Orang benar. Jadi saya lagi bingung. Emang bener. Jadi saya lagi bingung. Baru kita kagum ini pinter banget Ustadz, dia bener-bener. Suasana. Ustadz kalau seandainya gini, ini kan kita orang tua ya. Iya. Mungkin Kita, jangan ngajak-ngajak kok gua. punya anak loh, maksudnya punya anak. Ini kan mungkin anak-anaknya belum pada yang kegiatannya Iya. bagaimana banget. Nah kalau kayak saya kan gini, anak-anak saya tuh kayak sibuk sama urusannya sendiri gitu. Ingat sama orang tua, ingat pasti. Karena kayak kemarin baru pulang aja, Devano tuh puasa pertama. Ibu bapaknya ada di rumah, dia buka puasa di rumah gitu. Ma, aku mau buka di rumah ya gitu. Bikin Itu tuh- seneng ya? Itu tuh udah seneng. Tapi kadang-kadang Tat, karena mereka banyak kegiatan, aku tuh suka kadang gini. Ada rasa marah, sedih, walaupun ya kalau aku udah marah nih, aku udah sedih, aku selalu bilang gini, ya Allah, aku nggak mau nangis, aku nggak mau marah, aku nggak mau sakit hati. Itu tuh aku selalu doanya gitu. Tapi tetap aja kan ada ya perasaan kayak gitu. Itu tuh sebenarnya mah aku udah ngerasa kayak ngedoain anak jelek, enggak sih kayak kalau ada perasaan kayak gitu. Ibu kan lebih kepada khawatir ya. Khawatir ya. Seorang ibu yang baik itu sebetulnya dia tidak harus selalu mencaci maki anaknya atau selalu menasihati anaknya. Bahasa yang indah gini lah. Pengen punya anak baik, ibu bapaknya kudu baik. Pengen punya murid yang baik, ibu bapak gurunya mesti baik. Contoh, pengen punya anak rajin sholat, ibu bapaknya harus rajin sholat. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Jangan berharap kalau bapaknya sering main ke empang bawa joran, terus anaknya harus ke masjid. Pasti nyusulin bapaknya dulu dong ke empang. Kira gitu. Nah sekarang tinggal kita pilih nih. Kita nih dulu kan sebelum jadi orang tua kita pernah jadi anak. Waktu jadi punya orang tua kan. Kan gitu mudah mandiri gitu aja. Sekarang kita jadi bapak. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita punya bapak. Dan hari ini apapun yang kita alami sekarang sama seperti tinggal bolak-balik aja. Ya. Kenapa anak kita nakal? Jangan salahin anak. Dulu mungkin kita waktu jadi anak sama bapak kita juga pernah nakal. Cermin kita. Iya dong. Kita. Itu. Gue baru meniru, perasaan udah disamber dulu. Gitu Mbak Is. Oh gitu. Ya, jadi Oh jangan-jangan ini karma gue sama orang tua gue enggak? Kayaknya sih dulu gitu. Makasih ya, ini mah Ustadz bukan pelawak ah. Masya Allah. Tapi makasih ya, ilmunya benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Kapan-kapan sini lagi ya. Salam, Pencerahan salam. lagi. Amin. Ca, makasih ya Ca udah hadir ya. Thank you, sukses buat semuanya ya. Teh Is, Teh Is, makasih. itu oleh-oleh nih. Zaman dulu aja oleh-oleh aja ya. Oke Teh Is, terima kasih. Sama-sama. Ketemu lagi kita di FVP berikutnya dan bintang tamu dan cerita lainnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.